Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairudin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum UAS pada mata kuliah data mining, di mana pada praktikum ini dilakukan pembuatan sebuah web yang digunakan untuk memprediksi kemenangan suatu pertandingan olahraga, di mana menggunakan algoritma C4.5 decision tree. Proyek ini dibuat secara berkelompok dengan anggota Yonik Prabasaputra, Hairudin, dan Atika Silviana. Untuk pembagian kerjanya sendiri, Yonik Prabasaputra sebagai pembuat aplikasi, Hairudin sebagai melakukan perhitungan manual, dan Atika Silviana melakukan pembuatan laporan. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan hasil webnya. Di sini ditampilkan tentang data uji, di mana data uji ini adalah data yang diuji untuk mengetahui hasilnya. Terus di sini ada pohon keputusan. Pohon keputusan ini adalah pohon keputusan yang dihasilkan dari proses perhitungan algoritma C4.5 yang didasarkan pada dataset yang digunakan. Dan di sini ditampilkan dataset yang digunakan, dan kemudian ini tuh sebenarnya bukan data uji ya, seharusnya itu atribut dan nilai dari atribut yang digunakan, dimana ada atribut pelatih yang berisi itu tentang jenis atau sifat pelatih pada si atlet, yaitu pengertian atau menekan. Terus ada atribut kandang, dimana iya atau tidak, itu adalah si atlet itu bermain di kandang sendiri atau tidak. Kemudian ada atribut latihan yang bernilai rutin, jarang, dan tidak, dimana ini si atlet itu bagaimana dalam melakukan latihan, apakah rutin atau jarang atau tidak melakukan latihan. Kemudian ada atribut stamina, yaitu dimana stamina si atlet itu kuat atau lemah. Kemudian ada atribut mental, yaitu bernilai pede atau grogi. Nah, data ujinya itu ini, dan hasil prediksi itu hasil dari pohon keputusan ini dalam mengeksekusi data ujinya. Nah, kelemahan atau kekurangan dari website ini tuh udah disampaikan dari pada saran pada laporan yang telah dibuat, yaitu dimana aplikasi ini belum bisa melakukan inputan data uji dari interface atau tampilan webnya, dan juga belum bisa melakukan inputan dataset melalui interface, dan di sini datasetnya juga masih terbatas. Jadi kalau ingin merubah dataset atau data ujinya itu harus melalui script PHP-nya. Oke, selanjutnya penjelasan script PHP yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini. Nah, di sini digunakan dua script, yaitu script C4.5.php dan index.php. Di sini pada C4.5.php ini terdapat fungsi yang dimana fungsi tersebut itu menjalankan fungsi untuk melakukan perhitungan algoritma C4.5-nya. Di sini itu ada fungsi set data digunakan untuk menentukan nilai data berdasarkan dari data yang udah disiapin pada script index.php, di mana data tersebut itu adalah data latih. Kemudian ada function set atribut. Set atribut ini digunakan untuk mengatur isi variabel atribut yang value-nya itu udah diatur juga dari file index. Kemudian get target ini untuk
mengambil jumlah baris data yang dikirimkan tadi dari file index tersebut, yang dimana ini untuk menghitung jumlah semua kasus pada pengujian kali ini. Kemudian ada function hitung. Ini adalah function dimana untuk menjalankan perhitungan algoritma C4.5 nya. Di sini dia juga menjalankan function hitung, function underscore hitung dengan mengirimkan value, kemudian menjalankan juga generate rule. Di sini function function underscore hitung itu dilakukan untuk melakukan perhitungan gains dan entropinya. Kemudian tadi kan juga menjalankan function generate rule. Generate rule itu dilakukan untuk pembuatan rule, dimana untuk dasar pembuatan pohon keputusan. Nah, di sini dijalankan function underscore generate rule, dimana function ini yang melakukan perhitungan atribut penghitungan untuk penentuan rule-nya, yang kemudian dalam function generate rule yang ini itu hasil rule-nya dimasukkan ke dalam final rules. Selanjutnya ada function print rule, dimana print rule ini untuk menampilkan pohon keputusan yang dihasilkan dari rule yang dihasilkan tadi. Function ini itu menjalankan function underscore print rule, dimana underscore print rule itu digunakan untuk menampilkan rule yang telah terbentuk tadi. Selanjutnya itu juga ada function predict data testing. Ini digunakan untuk melakukan pengujian dengan data uji yang telah disiapkan. Data ujinya itu disiapin dari file index.php nya. Nah, function predict data testing ini juga melakukan pemanggilan function underscore predict data testing dalam menjalankan perhitungannya atau pemprediksiannya. Kemudian beralih pada file index.php. Pada file ini tadi kan disampaikan bahwa pada file ini tuh dilakukan penentuan data latih, atribut, dan juga data testing. Nah, penentuannya itu ini pada bagian variabel data yang berisi data latih yang digunakan, itu berupa array yang berisi juga baris array lagi. Kemudian set atribut ini, maksudnya variabel atribut ini itu atribut variabel yang digunakan untuk menentukan atribut yang akan digunakan. Terus pada script ini tuh dilakukan include file C4.5, dimana supaya kita bisa menjalankan fungsi-fungsi yang ada di dalam file C4.5, kemudian file C45.php. Kemudian pada script ini juga dilakukan pemanggilan fungsi set data dan set atribut, dimana ini untuk mengirimkan value berupa data dan atribut yang akan digunakan. Selanjutnya dipanggil fungsi hitung, ini untuk menjalankan perhitungan algoritma C4.5 nya. Kemudian di sini disiapkan variabel data testing yang berisi data yang akan kita ujikan. Selanjutnya kita panggil atau jalankan fungsi predict data testing dengan mengirimkan value data testingnya. Kemudian hasil prediksinya itu akan ditangkap pada variabel A.
Selanjutnya di bawah dilanjutkan dengan script HTML di mana ditujukan untuk menampilkan atribut yang digunakan dan macam-macam nilai yang digunakan. Terus di sini menampilkan data uji yang digunakan dan hasilnya. Kemudian di sini dipanggil function print rule yang digunakan untuk menampilkan pohon keputusan yang dihasilkan dari proses algoritma C 4.5-nya. Selanjutnya dilanjutkan dengan script untuk menampilkan data latih yang digunakan pada script ini pada praktikum kali ini. Nah, selanjutnya setelah membahas tampilan dan shortcutnya, dilanjutkan dengan membahas perhitungan manual. Nah, pada perhitungan manual algoritma C 4.5 ini untuk pembuatan pohon keputusan itu melakukan beberapa langkah, yaitu yang pertama memilih atribut sebagai akar, kemudian membuat cabang untuk masing-masing nilai, kemudian bagi kasus ke dalam cabang, lalu ulangi proses untuk masing-masing cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Jadi itu datanya diulang sampai semuanya itu memiliki hasil akhir kelas, yaitu true atau false. Nah, untuk melakukan penentuan cabang atau akar itu digunakan nilai gains. Nilai gains itu dapat dihasilkan dari perhitungan rumus sebagai berikut. Nah, ini keterangannya. Itu S adalah himpunan kasus, A adalah atribut, N jumlah partisi setiap atribut, terus S ini yang SI itu jumlah kasus pada partisi ke E, kemudian S adalah jumlah kasus dalam himpunan kasus, jumlah kasus dalam himpunan kasusnya. Nah, di sini kan ada entropi. Nah, untuk mencari nilai entropinya itu menggunakan rumus yang ini, dimana S sama itu himpunan kasus dan jumlah N itu adalah jumlah partisi dan PI itu jumlah kasus pada partisi ke I. Nah, ini adalah dataset yang kita gunakan untuk melakukan proses perhitungan kali ini. Kemudian ini adalah hasil dari perhitungan yang telah dilakukan. Nah, mana sih contoh perhitungannya? Perhitungannya adalah ini. Kita ambil contoh untuk entropi pelatih pengertian. Itu dimasukkan nilai-nilainya ke dalam rumus yang ini dari data yang ini, ya kan? Nah, setelah dihasilkan entropinya dan perhitungan ini itu sama untuk semua atribut dan semua nilai atributnya, baik itu pelatih kandang, lalu latihan, stamina, dan mental. Kemudian menentukan nilai gain. Di sini kita ambil penentuan nilai gain pada atribut pelatih. Nah, di sini kita masukin nilai entropinya kan udah ada. Terus kita masukin ke rumus yang ini. Nah, kita masukin nilainya, lalu keluar hasilnya seperti ini. Nah, untuk hasil keseluruhannya kan seperti ini. Nah, tadi kan disampaikan untuk menentukan akar atau cabang yang lebih tinggi tingkatannya itu dengan memilih nilai gains yang tertinggi. Di sini kan bisa dilihat untuk nilai gains yang tertinggi itu dimiliki oleh atribut mental. Nah, selanjutnya untuk menghitung cabang yang selanjutnya itu kita lihat pada entropinya. Nah, nilai entropi pada atribut
atribut mental dengan value PD itu ada nilainya, yaitu 0,5 sekian sekian sekian. Sedangkan untuk grogi nilai entropinya itu 0. Jadi dapat dipastikan kalau grogi itu sudah pasti hasilnya kalah atau tidak memiliki anak cabang lagi, sehingga kita lanjut untuk melakukan penentuan cabang pada setiap data yang nilai atribut mentalnya itu PD. Dan datanya itu ini adalah data yang memiliki atribut mental yang bernilai PD. Datanya ada berjumlah 8 baris. Kemudian kita lakukan perhitungan sama seperti yang tadi, yaitu menentukan nilai entropi dan gains. Rumusnya pun masih sama. Nah, ini adalah hasil perhitungannya. Nah, di sini kan masih sama, kita cari yang memiliki nilai gains yang tertinggi. Nah, nilai gainsnya sendiri itu latihan yang memiliki nilai gains yang tertinggi. Oh ya, untuk penentuan entropi itu pada saat kondisi pada salah satu hasil akhirnya itu ada yang 0, contohnya seperti ini kan menekan itu iyanya 3 dan tidaknya itu 0. Nah, nilai entropinya itu pasti 0 karena di salah satunya itu ada yang bernilai 0. Contoh lainnya itu juga pada yang latihan ini, atribut latihan. Nah, kalau entropinya 0 kan tidak perlu melakukan pencarian cabang selanjutnya. Jadi ini tuh udah cabang yang akhir. Nah, banyaknya cabang itu dipengaruhi juga dari data latih yang digunakan. Nah, karena ini udah 0, jadi kita tidak melakukan percabangan lagi. Nah, untuk nilainya bagaimana lah? Nilainya itu dapat dilihat pada ini. Di sini kan kita bisa tarik kesimpulan kalau yang latihannya rutin itu udah pasti iya atau menang, karena pada data yang kita gunakan ini tidak ada rutin yang mengalami kekalahan, sedangkan pada yang tidak itu sebaliknya, tidak ada yang bernilai menang, melainkan hanya ada yang bernilai kalah. Nah, sedangkan pada jarang itu sama seperti yang rutin. Jadi dapat ditarik kesimpulan kalau yang melakukan latihan rutin atau jarang itu pasti menang, dengan syarat cabang percabangan yang atasnya itu memiliki nilai PD untuk mentalnya, sedangkan yang tidak latihan itu akan mengalami kekalahan. Nah, untuk pohon keputusannya itu seperti yang ada pada halaman ini. Nah, di sini kan akarnya itu adalah yang atribut mental. Apabila mentalnya grogi, sudah dipastikan akan kalah. Sedangkan jika mentalnya itu pede, maka ada kemungkinan kalah atau menang. Nah, kemungkinan itu dipengaruhi oleh cabang yang di bawahnya, yaitu cabang latihan. Dimana apabila cabang latihan ini bernilai rutin, maka dia akan mengalami kemenangan. Apabila dia jarang melakukan latihan, akan memiliki kemungkinan menang juga. Sedangkan apabila tidak melakukan latihan, maka akan mengalami kegagalan atau tidak menang. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila penyampaiannya kurang jelas atau banyak kesalahan.